Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka talabul ilmi. Hakikatnya adalah libtiqai mardatillah. Semoga hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul udma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram. Syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita melanjutkan pengajian kitab Nurul Dzalam, syarah atas Mandhumah Aqidatul Awam. Nurul Dzalam, syarah yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ali fid dunya amin. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Atau agama yang lain silakan. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahil qadimil awwali
wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, maka segala puji lillahi bagi Allah. Al-Qadimi, yang qadim atau dahulu. Al-Awwali, yang awal. Wal akhiri, dan yang akhir. Al-Baqi, yang kekal. Bila tahawuli, dengan tanpa berubah. Ai fa'uthni 'alallahi, yakni Syekh Nawawi berupaya menjelaskan seakan-akan penyusun kitab Aqidatul Awam itu berkata begini. Fa'uthni, maka aku memuji 'alallahi, kepada Allah Ta'ala. Bilisani, dengan lisanku. Ala hadhihin ni'mati, atas nikmat ini. Nikmat yang mana? Di mana beliau bisa menyusun kitab. Itu nikmat dari Allah. Allah yang memberikan inayah pertolongan. Allah yang memberikan taufik semangat untuk bisa menulis. Allah yang menggerakkan, itu nikmat dari Allah. Kita berdoa itu nikmat. Kadangkala kita minta kepada Allah agar diberikan satu kenikmatan, satu anugerah yang belum ada supaya ada. Padahal kita bisa berdoa itu adalah nikmat. Bahkan sholat pun adalah karunia dari Allah, hadiah dari Allah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kita berkomunikasi kepada Allah secara intim, secara dekat kepada Allah melalui sholat. Selain doa tentunya. Mestinya ketika kita sholat, ekspresinya penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan sukacita. Bukan terpaksa dan terbebani. Tidak begitu. Allah mengundang langsung Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan, untuk memerintahkan sholat yang mulanya adalah 50. Kemudian menjadi 5 waktu. Kita harusnya bahagia, syukur dapat anugerah itu. Nah, termasuk kita juga mestinya bersyukur bisa kenal Allah, makrifat kepada Allah. Orang yang merasakan dalam berdoa itu merasakan sedih, haru, itu bersyukur. Sebab ada orang ketika berdoa ataupun sholat kering. Maksud kering apa? Biasa saja, tidak merasakan nikmat. Orang ada dalam berdoa itu, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, sedih, ingat dosa. Oh, itu nikmat itu sebenarnya. Kenapa ada orang yang seperti itu? Dia tidak merasakan kenikmatan. Analoginya gampang. Ada segelas teh manis misalnya. Lalu kita minum. Kira-kira menurut lisan kita, menurut lidah kita sebagai alat pengecap, manis tidak? Teh itu. Nah, manis kalau lidahnya sehat, lidahnya normal. Tapi kalau lidahnya tidak sehat, tidak normal, bahkan di antara gejala COVID-19 diantaranya mati rasa. Ya. Minuman yang katanya manis itu dengan 2-3 sendok gula, katanya manis, tapi kok lisan ini tidak merasakan manis. Berarti yang bermasalah di mana? Di minumannya atau di lisannya? Di lisan sebagai alat pengecap atau yang merasakan. Sama. Ibadah itu nikmat.
ibadah itu manis. Bahkan ada istilah manisnya iman. Halawah al-iman. Manisnya iman. Itu bisa dirasakan ketika alat perasanya normal dan sehat. Tapi kalau alat perasanya tidak normal, tidak sehat, dia tidak akan merasakan nikmatnya beribadah. Nikmatnya iman. Nikmatnya berdoa. Apa alat perasanya? Kolbu. Sampai kata Nabi, perhatikanlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Kalau bagus kualitas daging itu, bagus pula seluruh badannya. Kalau buruk pula seluruh badannya. Ala wahyal qalb. Ketahui itu adalah qalbu, hati. Ya. Jadi alat perasanya hati. Kalau bermasalah susah. Dikasih nasihat juga susah, nolak terus. Karena hatinya bermasalah. Fa'utni 'ala Allah bilisani 'ala hadhi ni'mati ma'a ta'zimi iyyahu. Ketika kita memuji Allah dengan lisan atas nikmat yang Allah beri, ma'a ta'zimi disertai ta'zimi pengagunganku iyyahu kepadanya, kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Wa uqirru dan aku berikrar, menyatakan. Ikrar itu menyatakan. Wa ataqidu dan berkeyakinan. Anna kulla sana'in bahwa sesungguhnya kulla segala sana'in pujian sabitun itu tetap lahu kepunyaannya, kepunyaan Allah. Lisan berucap sambil kita berikrar, menyatakan, bahkan dalam hati berkeyakinan bahwa setiap pujian itu hanya milik Allah. Ini alif lam menurut ulama, alif lam di sini adalah alif lam lil istighraq. Segala, artinya segala pujian hanya milik Allah. Ibtatahan nazimu, ibtataha membuka an-nazimu, kinazim yakni Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam menyusun kitab Nazam Aqidatul Awam. Beliau membuka dengan apa? Bilhamdi, dengan pujian, adaan, halnya sebagai penunaian. Kita sholat adaan lillahi ta'ala, tunai, kontan, di waktunya. Kalau di luar waktu, qadaan, ya, utang. Adaan sebagai penunaian li haqqi syai'in, terhadap hak syai'in, sesuatu apa? Sesuatu nikmat. Mimma, dari apa? Yajibu, yang wajib, alaihi, atasnya, min syukrin na'ma'i, daripada syukur atas nikmat. Ini Syekh Ahmad Al-Marzuki membuka dengan alhamdulillah. Kenapa? Sebagai penunaian hak suatu nikmat yang wajib disyukuri. Apalagi beliau peroleh apa yang disampaikan dalam nazam ini dari mimpi bertemu dengan Nabi. Itu luar biasa nikmatnya. Allati, yang mana ta'lifu, menyusun hadhil manzumati, ini nazam. Atharun adalah bekas atau athar,
min athariha, dari pengaruh nikmat tersebut. Walhamdu. Nah, sekarang bahas tentang definisi. Apa definisi? Pengertian, ta'rif dari alhamdu. Walhamdu, dan kata hamdu, ya, pujian, logatan secara bahasa, as-sana'u adalah sanjungan. Bil lisani, dengan lisan, alal jamili, terhadap satu keindahan, al ikhtiyari, secara bebas, ma'a jihati tabjili, disertai tujuan untuk apa? Untuk tabjil. Tabjil itu menghormati. Jadi alhamdu itu sanjungan dengan lisan, secara bebas. Ma'ajihati tabjili, disertai tujuan apa? Menghormati. Sanjungan, tapi tujuannya menghormati. Wa ta'zimi, dan mengagungkan. Sawaun, sama saja. Ini pujian. Kana fi muqabalati ni'matin. Untuk apa? Atau dalam kondisi menerima nikmat, amla ataupun tidak. Ini pengertian yang dikutip dari kitab Kifayatul Awam karya Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Hasyiah Kifayatul Awam. Nah, itu pujian, sanjungan dengan lisan, tapi bebas. Tujuannya dua, menghormati dan mengagungkan. Baik karena ketika menerima, menimpali, merespon, menanggapi nikmat ataupun tidak. Pamithalul awali, maka contoh yang pertama. Ma idza akramaka, apabila kamu memuliakan. Apabila memuliakan kamu. Siapa? Zaidun. Zaid. Artinya, kalau ada nih, akramaka, ada yang memuliakan kamu. Siapa namanya? Zaidun, Zaid. Misalnya Zaid memuliakan kamu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Zaid muji Dadum. Dadum ganteng misalnya. Contoh. Fakulta, maka kamu berkata, ini ada Zaid muji kita. Memuliakan kita. Fakulta, maka kamu berkata, Zaidun karimun. Zaid adalah orang yang mulia. Karena Zaid senang memuliakan. Fa'innahu, karena Zaid, karena sesungguhnya ini fi muqabalatin ni'matin, dalam menghadapi atau menimpali nikmat. Zaid muliakan kita. Kenapa? Misalnya karena kita ini memiliki ilmu. Zaid memuliakan kita. Zaid adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena Zaid itu sedang memuliakan kita karena ada nikmat yang ia peroleh. Karena kita punya ilmu, dia mendapatkan ilmu dari kita, dia memuliakan kita. Itu dia lakukan, memuliakan kita itu karena ada nikmat yang dia dapatin. Atau kita ini ngasih dia uang. Lantas dia memuliakan kita, menghormati kita. Nah, pujian dia itu, sanjungan dia itu sebagai bentuk nimpalin nikmat. Nikmat yang dia peroleh. Dia bilang terima kasih, muliain banget ke kita. Karena dia dapat nikmat dan dia menimpali
nikmat. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua, ma idza wajadta Zaidan, jika wajadta kamu menemukan Zaidan Zaid yusolli salat, melaksanakan salat, salatan tammatan, salat dengan sempurna. Kamu mendapati atau melihat Zaid sedang salat begitu sempurna. Fakulta, maka kamu berkata, Zaidun rajulun solihun, Zaid adalah laki-laki yang solih. Fa'innahu, karena sungguhnya itu kelakuan, laisa fi muqabalatin ni'matin. Ini bukan dalam menghadapi menimpali nikmat, bukan. Muji bukan karena menimpali nikmat. Pujian saja. Makanya tadi disebutkan as-sana'u bil lisan alal jamil al-ikhtiyari, bebas. Titik. Wala yahsulul hamdu, dan tidak, titik itu untuk membedakan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Wala yahsulu, dan tidak tercapai, tidak akan hasil alhamdu, apa? Itu pujian, illa, kecuali bi khamsati da'aima, kecuali dengan 5 apa da'aim, kriteria. Ada 5 kriteria disebutnya satu pujian. Mana saja? Hamidun, pertama kudu ada apa? Hamidun, yang dipuji atau yang terpuji. Hamid itu berarti orang yang terpuji. Ya, orang yang memuji, maaf. Orang yang memuji. Ada hamidun, orang yang memuji. Wa mahmudin, yang dipuji. Wahuma, dan keduanya, yakni syarat yang pertama dan syarat yang kedua, maklumani, adalah hal yang maklum, diketahui adanya. Kudu ada hamid yang memuji, mahmud yang dipuji atau yang terpuji. Harus ada dong. Yang mujinya siapa? Yang dipujinya siapa? Wa mahmudin bihi, yang ketiganya. Mahmudin bihi itu sesuatu yang menyebabkan adanya pujian. Contoh, si Gilang muji Dadum. Berarti yang mujinya siapa? Gilang sebagai hamid. Mahmudnya Dadum. Sekarang pertanyaannya, mahmudun bih, apa yang dipuji oleh Gilang? Misalnya Dadum ini solih, Dadum ini pinter, Dadum ini orangnya jujur, baik, berakhlakul karimah. Itu adalah mahmudun bihnya. Apa mahmudun bih itu? Sesuatu yang menyebabkan dia dipuji atau adanya pujian. Seperti apa? Kathubutil ilmi. Seperti thubutil ilmi, tetapnya ilmu. Karena mempunyai ilmu. Dadum pinter. Karena dia punya ilmu. Wahwal awis solahi, atau kebaikan. Baik banget sih ini orang. Mahmudun bih itu namanya. Masalan, umpamanya. Yang ke berapa? 4. Wa mahmudin alaihi. 3 tadi mahmudun bih, 4 mahmudun alaihi. Wa mahmudin. Kenapa dibaca mahmudin? Ya karena ila bi khamsatin majrur.
Yang keempatnya mahmud alaih, perbuatan pujian. Yang ketiga, apa yang dipujinya, apa yang menyebabkan pujian. Yang keempatnya, perbuatan pujian. Wahwal ikramu, seperti apa? Wahwa, dan itu memuliakan. Kenapa kita memuliakan Pak Kiai Ajengan, Ustadz? Karena ini itu. Memuliakan itu adalah mahmudun alaih. Wa kharaja, dan keluar. Keluar itu maksudnya tidak termasuk bihi ke dalam pujian. Ma idza kana, jika dilakukan ala sabilil istihza'i, dengan jalan al istihza'i, menghina. Nyinyir misalnya. Tahu nyinyir? Mencibir, menghinakan. Hebat motornya butut banget. Hebat tapi butut. Nah, berarti dia menghinakan sebenarnya, bukan muji. Nah, kita ini harus menjaga etika dengan apa? Memuji boleh selama wajar. Jangan berlebihan. Wasukhriyati, dan mengejek. Paling juga motornya dapat kredit. Ngejek itu nggak boleh. Itu tidak termasuk pujian. Masa ngejek, menghina, nyinyir itu sebagai pujian, tidak. Walidzalika, dan karena itu kulna, kata Syekh Muhammad Dawawi, kami mengatakan ma'ajihatit tabjili, kasih tanda petik. Di pengertian tadi ada kalimat ma'ajihatit tabjili wa ta'zimi. Disertai apa tabjil? Maksud menghormati, wa ta'zimi, dan mengagungkan. Bukan untuk menghinakan, tapi untuk menghormati. Titik. Waqsamul hamdi, dan pembagian pujian itu arba'atun, ada 4. Hamdu qadimin li qadimin, pertama puji qadim alal qadim. Yakni pujian zat yang maha qadim, Allah Ta'ala, zat yang maha dahulu, li qadimin, kepada zat yang maha dahulu. Diulang. Hamdu qadimin li qadimin. Pujian dari zat yang maha dahulu, maha qadim, kepada zat yang maha qadim pula, maha dahulu. Wahuwa, dan yaitu hamdullahi nafsihi li nafsihi. Dan yaitu hamdullahi, pujian Allah, nafsihi, dirinya, li nafsihi, kepada dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan puji qadim alal qadim. Ini yang sering saya bahas ketika membahas alhamdulillah. Ada di kitab Nurul Wallah. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 40. Kasih tanda petik nih. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula. Dia adalah sebaik-baik pelindung, maula. Ada wali, kekasih. Kalau kekasih pasti akan melindungi yang dikasihinya. Makanya Allah ini al-maula. Wa ni'man nasiru, dan sebaik-baik penolong. Sebaik-baik pemberi nikmat, nikmat. Itu puji qadim alal qadim. Contoh lainnya dalam surah Toha. Apa ayat berapa? 14 kalau tidak salah. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Apa lagi itu? La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tidak ada zat yang patut diibadahi kecuali aku.
Aku di sini kata Allah. Allah memuji dirinya. La ilaha illa ana fa'budni waqimis shalah. Yang kedua, wa hamdu qadimin li haditsin. Yang kedua, pujian yang maha dahulu, yakni Allah Ta'ala li haditsin, kepada zat yang baru. Yang dimaksud zat yang baru adalah makhluk. Allah memuji kepada makhluk. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi haqqi nabiyyina, pada hak diri Nabi kita, Nabi Muhammad, ya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala, la di sini taukid, apa taukid itu tegas. Sungguh benar-benar, ala atas, khuluqin azim, akhlak-akhlak yang agung, berbudi pekerti yang agung. Dan sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kalau kata guru saya, ala itu atas, akhlak yang agung. Dari sini bisa ditangkap akhlaknya Kangjeng Nabi di atas rata-rata. Ya gimana nggak di atas rata-rata? Beliau dilempari nggak marah. Kita dilempari boro-boro dengan kotoran, dilempari makian saja kita nggak terima. Yang ketiga, wa hamdu haditsin liqadimin. Yang ketiga, pujiannya makhluk, ya hadisin, yang hadis yang baru, artinya makhluk, liqadimin, kepada zat yang maha dahulu. Ini yakni makhluk memuji kepada Allah. Kaqauli Sayyidina Isa alaihi salatu wassalamu, seperti sabdanya Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa muji. Ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Kasih tanda petik. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi Isa, ta'lamu, engkau di sini kepada Allah. Ya Allah, engkau mengetahui ma apa fi nafsi, yang ada pada diriku, wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui ma fi nafsika, apa yang ada pada dirimu. Aku tidak tahu ya Allah apa yang ada padamu. Tapi engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku. Berarti Nabi Isa muji kepada Allah. Bahkan di ujungnya ada kalimat innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui al-ghuyubi, perkara-perkara yang ghaib. Contoh lainnya adalah Nabi Yunus muji Allah Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada zat yang patut diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maksud engkau. Inni, sesungguhnya hamba, kuntu minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Muji Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu istighfarnya Nabi Yunus itu ketika berada dalam perut ikan paus tuh. Yang keempat, wa hamdu haditsin li haditsin. Pujian makhluk kepada makhluk, zat yang lama,
zat yang baru yakni makhluk, muji kepada zat yang baru pula makhluk. Kaqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabdanya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi haqqi Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Di dalam haknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Kanjeng Nabi? Ma tala'atis syamsu. Kasih tanda petik. Wala gharabat min ba'di ala rajulin afdalu min Abi Bakar. Apa kata Kanjeng Nabi? Ma tala'atis syamsu wala gharabat min ba'di. Tidaklah terbit matahari wala gharabat min ba'di. Tidak terbit matahari wala gharabat min ba'di, dan tidak tenggelam setelahku ala rajulin, atas seorang laki-laki, afdal yang lebih utama, min Abi Bakrin As-Siddiq, daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini Nabi sedang memuji siapa? Abu Bakar. Bahwa tidak ada laki-laki yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Selamat bergabung bagi yang baru mengikuti IG. Ini adalah pengajian Kitab Kuning, dan nanti yang tidak sempat menonton dari awal bisa menontonnya di IG TV-nya. Lengkap insya Allah. Ini adalah 4 macam pujian. Jadi pujian itu ada 4. Pertama, puji qadim alal qadim. Allah memuji kepada zatnya sendiri dengan berkata la ilaha illa ana fa'budni. Itu contohnya. Yang keduanya puji qadim alal hadits atau qadim li hadits. Allah memuji kepada zat yang baru. Allah memuji kepada makhluknya. Ya. Contohnya Allah memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Contohnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiganya hadis alal qadim, yakni makhluk muji kepada Allah Ta'ala. Seperti Nabi Isa muji kepada Allah, seperti Nabi Yunus muji kepada Allah. Oke. Yang keempatnya makhluk, yakni hadits alal hadits. Nah, ya. Jadi inilah kalau kita ngaji kitab kan enak, bukan tausiah. Kalau tausiahnya nasihat ceramah tok gitu ya. Enak kalau kita. Wa ammal hamdu, dan adapun pujian istilahan, secara istilah, fahuwa fi'lun yunbi'u, yaitu fi'lun, perbuatan, yunbi'u, yang tumbuh, an ta'zimil mun'imi, karena mengagungkan al-mun'imi, sang pemberi nikmat. Al-mun'im, ada ya al-asmaul husna, artinya pemberi nikmat. Al-mannan, pemberi anugerah. Nah, pujian itu adalah perbuatan yang tumbuh. Kenapa kita sholat? Karena kita muji Allah. Atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sholat itu selain bentuk kita ibadah, juga sebagai bentuk syukur. Dalam surah An-Naml ayat 19.
ada kutipan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala saliha taradahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika salih. Ini doa juga sering dibaca dalam sujud syukur. Nah, di situ Rabbi ya Allah, auzi'ani, ilhamkanlah kepadaku an ashkuru, agar aku bersyukur ni'mataka, kepada nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa ala an'amta alayya, kepada diriku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihah, dan agar aku beramal sholih. Nah, ini berarti bentuk syukur kita kepada Allah diantaranya dibuktikan dengan beramal sholih. Maka amal sholih itu adalah ekspresi bentuk dari syukur kita atas nikmat Allah. Ya, makanya kita sholat, kita ngaji, kita membaca Al-Quran, itu adalah perwujudan dari syukur atas nikmat Allah. Dan sebenarnya syukur ini kepada Al-Mun'aim. Pujian ini kepada sang pemberi nikmat. Bisa babi kaunihi, dengan sebab keadaannya mun'iman, sebagai pemberi nikmat. Alal hamidi au ghairihi, kepada orang yang memuji, au ghairihi, atau orang yang lainnya. Karena memang kita bersyukur itu hakikatnya kepada zat pemberi nikmatnya. Ya. Zat pemberi nikmatnya. Mana buktinya? Surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Jadi bersyukur itu bukan kepada fokus nikmatnya, tapi kepada Allahnya, sang pemberi nikmat. Wala takfurun, dan jangan ingkar. Gitu. Kawaladihi wa zaujati, seperti kepada anaknya, wa zaujatihi, atau kepada istrinya, sawaun, sama saja, karena ada zikron, baik menyebutnya itu, menyebut pujian itu bil lisani, dengan lisan, au mahabbatan, atau dengan ungkapan atau rasa cinta. Contoh, seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, ya, yang memuji, baik pujian itu diungkapkan dengan lisan, ya, misalnya ayah baik sekali, anakku soleh, istriku solihah, baik itu diucapkan dengan lisan, au mahabbatan, atau dengan rasa cinta, bil janani, di dalam hati, au amalan, atau dalam perbuatan. Orang muji itu tidak harus diungkapkan dengan kata-kata. Suaminya mau bekerja, cari nafkah, berkorban untuk anak istrinya. Apakah itu tidak disebut sebagai ungkapan cinta? Itu kan cinta, kasih dan sayang. Yang diungkapkan, ekspresikan dengan dia mau bernafkahi, dia mau memberi segala-galanya, mau berkorban. Itu adalah bentuk cinta. Dan cinta ini sebagai bentuk syukur. Aw amalan, atau berupa perbuatan. Wa khidmatan, dan khidmah, pelayanan. Bil arkani, dengan al-arkan allati yal a'dha. Arkan itu yakni al-a'dha, anggota tubuh. Makanya iman itu adalah 3
hal yang saling berkesatuan atau 3 hal yang terintegrasi, satu kesatuan. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, ikrar dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Nggak cukup hanya hati, nggak cukup hanya lisan, tapi harus dibuktikan dengan anggota tubuh. Seorang suami cinta kepada keluarganya, tidak cukup hanya dengan lisan, harus dia buktikan dengan perbuatan. Pengorbanan dia dengan mencari nafkah, bekerja, menyayangi, mengasihi, memberikan pendidikan, pengajaran, keteladanan lengkap, itu adalah bukti cinta. Wa syukru fil lughati muradifun lil hamdi wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan pengajian kitab ini ya bukan tausiah ya. Mungkin ada yang karena baru melihat menganggapnya sebagai tausiah. Ini adalah kajian rutin kita setiap subuh mengaji kitab Nurul Dhalam. Ya, yang di dalamnya mengaji kitab akidah. Bisa ditonton melalui YouTube Gustaki, Facebook Gustaki, dan IG Gustaki, dan semuanya insya Allah akan tersimpan rapi di 3 sosial media tersebut sehingga menjadi manfaat, dan yang belum sempat menonton bisa menonton dari awalnya nanti beberapa menit setelah ini di akun Instagram, YouTube, dan Facebook. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Insya Allah kita lanjutkan di besok hari mengaji kitab tafsir Yasin. Dan malam ini seperti biasa ngaji salat nariyah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar wa subhanallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kelebihan kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.